nama gue ada di nomor 14, guys. Gila, gue seneng banget. Hello everyone, welcome back to my channel. Di vlog kali ini, gue nggak bakal beauty vlog, daily vlog, ataupun challenge. Nah, di vlog kali ini gue bakal bikin playlist baru, yaitu namanya J Journey, kayak JJ Journey, Joannika Juanda Journey. Di sini gue bakal ceritain tentang kehidupan gue. Yeay! Di JJ Journey pertama gue ini, gue bakal ceritain kenapa gue bisa sampai ke Taiwan. Nah, di sini gue bakal cerita tentang beasiswa gue di Taiwan. Mungkin beberapa dari kalian udah pada nanya-nanya nih, Joan ngapain sih di Taiwan? Kok Joan bisa ke Taiwan? Joan S2 ya? Joan ngapain? Joan kerja? Joan cari pacar? Joan nikah? Oke, lebay, maaf. Nah, di sini gue akan klarifikasi bahwa gue di sini belajar bahasa Mandarin selama 6-12 bulan. Gue bakal ceritain gimana gue bisa sampai ke Taiwan dan bagaimana gue bisa mendapatkan beasiswa ke Taiwan. Baiklah, gue sudah ngelis beberapa pertanyaan yang bakal gue jawab. By the way, ini notes diary dari Felix. Thank you Felix sebagai farewell gift. Ini bakal jadi buku traveling gue selama di Taiwan. Jadi ini tentang isinya makanan di mana aja, ngapain aja, bla 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 bla. Pokoknya semua di Taiwan tentang kayak gini. By the way, background gue kali ini adalah kain ulos dari Sumatera Utara. Gue dapetin dari mana? Gue dapetin dari acara 17 Agustusan yang diadain Kedutaan Indonesia di Taipei. Kemarin jadi temen gue dari Perpita, dia dapat undangan dan gue berkesempatan untuk menemani dia ke sana. Jadi makan makanan gratis, makan makanan Indonesia, dan souvenirnya kain ulos dari Sumatera Utara. So keren, ya kan guys? Oke, sorry, lebih lagi. Yang pertama, ceritanya kenapa sih Joan mau pilih ke Taiwan setelah lulus? Nah, jadi di akhir tahun 2015 kemarin, gue kedatangan keluarga bokap dari China. Dan they all speak Mandarin. Di situ gue tertrigger. Gue nggak bisa bahasa Mandarin dan gue pengen bisa bahasa Mandarin. Oleh karena itu gue ngambil les Mandarin dari November tahun 2015. Sambilan gue tugas akhir di semester akhir gue, semester 7. Setelah di Januari gue sidang akhir tugas akhir, ada dua pilihan, yaitu pengen lanjut belajar bahasa atau pengen kerja. Gue pengen lanjut bahasa tapi gue nggak pengen ngeluarin duit. Gimana caranya? Yaitu beasiswa. Yang kedua, dapat infonya dari mana? Berhubung gue udah sampai selesai tugas akhir dan gue udah stres tugas akhir, gue liburan waktu Februarinya. Kalau kalian tahu, kalian bisa lihat di travel vlog gue. Abis liburan Februari itu, gue sempet bingung. Ya, gue pengangguran istilahnya ya. Nah, gue kan balik dari liburan itu awal Maret, 11-an Maret. Nah, di situ tiba-tiba Koko Edwin Juanda, si Koko Edwin itu dia memang suka tuh nyari-nyari info tentang beasiswa. Nah, di situ dia email gue, tak, beasiswa HES Teto Taiwan. Nih, Joan, cobain gih. Oke, gue lihat requirement-nya dan akhirnya gue memutus untuk oke, gue bakal coba beasiswa ini. Masuk gak masuk gak apa-apa. Kalau nggak masuk ya udah gue kerja gitu. Ketiga, dimana proses kumpulin data. Nah, di situ kan gue udah baca nih requirement-nya apa yang bakal gue taruh di description box secara lengkap. Dan gue lihat, oke, gue bisa memenuhin semua itu. Dia cuma butuh kayak nilai transkrip nilai, surat rekomendasi, ijazah. Nah, karena gue belum ada ijazah gue itu baru keluar setelah gue wisuda, which is itu Juni. Kebetulan di kampus UMN gue tuh selalu ngeluarin SKL. Kayaknya di kampus-kampus lain juga sama deh. Surat keterangan lulus yang bisa dipakai buat teman-teman yang mau kerja ataupun lanjut sekolah. Yang keempat, pemilihan kampusnya. Untuk beasiswa Hawaii Enrichment Scholarship ini, dia menyiapkan list kampus-kampus yang bisa kita pilih untuk belajar Mandarin, dan itu dari Mandarin Training Center. Karena gue di sini punya tante, jadi gue nanya sama tante gue yang bagus yang mana dan yang di dekat rumah dia yang mana. Kebetulan yang dekat rumah dia adalah National Taiwan Normal University, aka SUTA, kalau nggak salah ada ya, semoga nggak salah guys. Nah, akhirnya gue memilih yang itu dan gue tetap nanya ini bagus atau enggak. Gue cuma nggak mau ngasal milih juga. Tante gue yang udah diskusi sama om gue bilang ini bagus. Oke, akhirnya gue memilih NTNU. Nomor 5, berapa lama proses kumpulin data dan deadline-nya kapan? Nah, waktu itu kan gue taunya Maret, pertengahan Maret, dan deadline
pengumpulan datanya itu akhir April kalau nggak salah ya, yang berarti gue cuma punya waktu 1 bulan lebih untuk memenuhi semua requirement-nya. Akhirnya gue ngumpulin semua datanya sesuai dengan ini dan akhirnya dikumpulkan ke Teto langsung. Dan Teto Jakarta itu berada di seberang Pacific Place, aka Wisma Artagraha. Gue bakal taruh di bawah juga, oke guys. Yang keenam, pengumumannya kapan? Di web itu bilang pengumumannya adalah akhir Mei. Disitulah gue tidak memilih untuk bekerja dulu. Kenapa? Teman-teman gue yang tahu gue ikut beasiswa bilang kenapa gue nggak kerja dulu. Di sini gue ada alasan tersendiri gue kenapa nggak kerja selama gue menunggu beasiswa. Pertama, gue masih mementingkan profesionalitas gue dan kantor. Misalnya nih, gue akhirnya memilih untuk kerja dulu dan akhirnya gue amin dapat beasiswa itu, gue harus berhenti kerja, which is itu masih di bawah kontrak. Gue bakal jadi nggak enakan sama kantor, dan kantor juga akan ribet mencari orang baru lagi. Nah, oleh karena itu gue ikut Big Bad Wolf kemarin, event yang lepasan itu. Kalau kalian lihat weekly vlog gue Mei gitu, dan disitulah gue ketemu Aloha. I love you Aloha. Dan pengumumannya kapan? Waktu gue buka web nggak ada pengumumannya di 31 Mei itu. Akhirnya gue telepon dan dia bilang pengumumannya telat, bisa jadi tengah Juni. Tanggal 4 Juni gue wisuda. Dan gue galau dong kalau misalnya setelah 4 Juni baru pengumuman. Gila, tuh lama banget gitu loh. Kayak after wisuda gue masih gak tahu mesti ngapain. Dan tanggal 3 Juni sehari sebelum gue wisuda, itu berarti masih gladi bersih wisuda, gue di mobil sama koko gue, Koko Adin Juanda. Di situ gue ngecek nih, tiap hari gue ngecek, rajin banget gue ngecek web. Pengumumannya udah belum sih. Dan 3 Juni yang which is itu sehari sebelum wisuda dan ulang tahun gue di tanggal 4 Juni, gue melihat pengumuman itu. Dan ini lucu banget. Gue pertama ngeliat, gue kayak, Koko ini gue keterima atau enggak ya, terus kayak Koko gue bilang, udah gue udah lihat. Gue bilang gak usah, kan lu lagi nyetir gitu loh, ntar malah nabrak. Akhirnya oke, gue buka, gue liat nggak ada nama gue. Gue kaget, gue kayak ya udahlah kok nggak apa-apa, gue bakal cari kerja. Gue tutup, tapi gue nggak yakin, kayak feeling gue kayak, ayo cek lagi. Gue buka, set, gue baca lagi, nama gue ada di nomor 14, guys. Gila, gue seneng banget. Itu kayak kado terindah dari Tuhan gitu. Oh my god, thanks God. Ya, pengumuman penerimaan kandidat beasiswa. Ada nama gue di nomor 14, Jonika Juanda. Yes, dan itu menjadi kado terindah wisuda gue dan ulang tahun gue, guys. Apa aja yang disiapin setelah keterima? Di sini salahnya gue adalah ternyata gue harus mendaftar ke kampus itu sendiri, bukan dibantuin sama Teto. Dan gue di saat gue keterima itu tanggal 3, gue belum mendaftar ke kampus. Sementara tanggal 20 adalah deadline terakhir surat penerimaan kampus. Dan kalian tahu kan, kita nggak tahu kapan direspon sama kampus itu. Dan gue langsung tekacip istilahnya untuk mendaftar ke kampus itu. Di saat itu gue lagi sibuk buat wisuda tanggal 3, tanggal 4. Akhirnya gue tanggal 5 baru ngurusin buat daftar ke kampus. Untungnya kampus gue NTNU itu fast respon banget. Thank you to Claire Su yang udah ngurusin gue. Nah, dari Teto itu dia bakal ngadain briefing buat seluruh penerima beasiswa. Dan briefingnya itu diadain di akhir Juli. Kalian bisa lihat di vlog gue sebelumnya, 3 episode vlog yang lalu. Sebenarnya gue mulai kuliah itu 5 September, tapi karena gue mau ketemu tante gue di sini, jadi gue datang ke sini 8 Agustus. Sebulan lebih cepat. Oke, terus di Teto itu ada mahasiswa S3 yang penerima beasiswa juga yang sharing, si Karangga sharing gimana dia kehidupan di sini, cara cari makan dan lain-lain, buat khususnya buat yang muslim karena di sini kan agak susah cari makanan yang halal. Visa. Nah, visa gimana? Karena sebenarnya tanggal 3 Agustus itu kalau kita mau bikin visa pada saat briefing bisa dibantuin. Tapi karena gue mau lebih cepat datangnya, jadi gue bikin sendiri. Requirement visanya ya lumayan seperti visa-visa biasa, ya lumayan agak-agak ribet, cuman ya oke lah. Karena gue cuman penerima beasiswa HRS, gue tidak memerlukan medical check up. Beda sama S1, S2, S3 yang harus medical check up. Terus visa gue itu jatuhnya visa visitor. Jadi tiap 2 bulan gue harus perpanjang visa gue. Tiket pesawat dan bagasi. Nah, tiket pesawat ini gue minta tolong teman gue si Alfrenda Avandi untuk cari tiket pesawat yang oke di tanggal 8, 9 atau 10 Agustus. Kemarin dari dapatnya Jetstar, tiket Jetstar yang transit ke Singapura dan tidak bagasi.
Nah, oleh karena itu gue beli bagasi sendiri, karena kalian tahu kan, gue bawa banyak banget barang. Apalagi temen gue si Agatha yang bantuin gue packing, gue banyak banget bawa barang dari Jakarta. Hampir semua baju gue bawa 3/4 lah, semua makeup gue dan lain-lain. Bawa apa aja dari Indo. Jadi gue bawa semua baju gue lucu-lucu yang gue jarang pakai di Indo, yang pasti gue pakai di sini gue bawa, karena di sini lebih bebas dan lebih aman. Jadi gue bawa baju gue. Gue bawa semua peralatan makeup gue, dan gue yang paling penting di sini adalah gue bawa baju dingin gue, mantel. Karena walaupun di Taiwan itu nggak salju, katanya dinginnya parah, bisa sampai 8 derajat, dan itu dingin banget guys. Karena gue di Shanghai aja tahun lalu belasan derajat gue nggak tahan. Nah di sini gue juga bawa banyak baju yang agak-agak terbuka, baju adem, karena gue datang waktu musim panas, dan panasnya di sini benar-benar gila, panas banget, bisa sampai 39 sampai 40 derajat. Can you imagine guys? Mataharinya terik banget, rambut gue bisa rusak. Dari Indo gue juga bawa banyak pelembab yang berguna buat musim panas dan musim dingin. Khususnya kalau musim dingin kulit kita bakal kering, musim panas bakal sangat berminyak. Persiapan keuangan. Nah, persiapan keuangan ini depends on you. Jadi ini nggak bisa gue batasin berapa, gue nggak bisa ngomong karena ini sesuai pengalaman aja. Gue tinggal di Taipei, otomatis karena ibu kota semua jauh lebih mahal dibandingin kota lain, dibandingin Kaohsiung, Taichung, Chiayi dan lain-lain. Jadi di sini makan around 100-an. Jadi kalian bisa kira-kira aja sebulan butuh berapa. Karena uang beasiswa itu bakal turun di bulan kedua, which is itu Oktober. Begitu kata kakak senior. Nah, terus untuk pembayaran sekolah itu depends lagi dari kampus kalian. Jadi ada beberapa kampus yang kalau kalian penerima beasiswa, bayarnya nanti nggak apa-apa. Maksudnya setelah uang beasiswanya dari pemerintah turun baru bayar, nggak apa-apa. Di kampus gue berbeda. Di kampus gue harus lunas di awal. Jadi gue minta tolong bokap untuk lunasin dulu, nanti baru gue ganti uangnya. Oke, paps. Persiapan tempat tinggal ini bersyukurnya banget gue ada tante di sini. Tante gue punya teman yang punya kos-kosan di sini. Jadi gue bisa tinggal free. Yeay! Dan gue tinggal di mana? Gue tinggal di daerah Sinhai. Nah, daerah Sinhai itu kira-kira kalau dari kampus gue harus naik bus, ke kampus gue harus naik bus nomor 295 atau 237, dan itu 10-15 menit. Untuk MRT dan kartu bus sendiri, kita bakal bisa bikin kartu student. Kebetulan gue dibantu lagi sama Alfrenda Avandi untuk bikin kartu yang khusus pelajar. Jadi pelajar itu harganya lebih murah dibandingin adult. Nah, jadi lumayan kan. Naik bus dari rumah gue ke kampus itu 12, which is itu 5.000 rupiah sekali jalan. Makan, seperti yang udah gue jelaskan, makan di sini untuk yang non muslim enak banget karena gampang, dimana-mana kita bisa makan apa aja. Di Sevel pun kita bisa makan Indomie yang enak. Ya maksudnya mie instan di sini yang enak. Terus dari Indo gue nggak bawa makanan apapun. Karena apa? Karena banyak banget toko Indo di Taiwan. Jadi buat sambal, bon cabe, bla 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 bisa gue dapetin di indeks AK toko Indonesia di Taiwan, dan itu banyak banget di mana-mana. Jadi gue nggak bawa makanan apapun dari sini. Dan gue juga mau explore makanan di sini, jadi gue nggak bawa makanan apapun dari Indonesia. Nah, buat teman-teman yang muslim, di sini juga banyak banget restoran-restoran Indo yang pastinya halal buat teman-teman sekalian. Jadi gampang banget buat kalian yang mau makan di sini. Memang lebih terbatas dibandingin yang non muslim, tapi tenang aja teman-teman Indo, banyak banget makanan di sini. Dan kalian juga bisa, kalau kos kalian bisa masak, kalian juga bisa beli-beli bahan-bahan makanan Indo di indeks atau di toko-toko Indo lainnya. Gitu. Ya, kayaknya udah terlalu banyak ngomong. That's all. Semoga video gue ini menjelaskan dan mengklarifikasi ngapain sih Joan di Taiwan. Thank you buat Teto yang udah memberikan beasiswa ini. Thank you buat teman-teman dan keluarga yang udah sangat mendukung gue. Dan thank you juga buat teman-teman yang selalu senantiasa support gue dalam hal apapun. Semoga video ini membantu kalian. Oke guys, thank you so much for watching. Dan tunggu video-video gue selanjutnya. Ikutin journey gue selanjutnya. Oke, thank you, bye-bye and good night. Maaf ya guys.
it's the real me. Kayaknya 9 Agustus.